Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai harga pokok pesanan. Ini merupakan mata kuliah dari Akuntansi Biaya 1 dengan dosen Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada semester 3. Lanjut kepada kasusnya, yaitu di sini PT Permata menerima pesanan khusus dari PT Buana, yang di mana pesanan khusus sebanyak 800 unit produk dari PT Buana. Biaya BB per unit yaitu 750, lebih mahal dari BB yang biasa dipakai 600 karena permintaan produk dengan kualitas yang lebih tinggi dari PT Buana. Apabila terjadi kerusakan normal akan dibebankan kepada pesanan ini. Biaya TKL per unit produk yaitu 400. Sedangkan tarif BOP adalah 112,5% dari biaya TKL, yaitu berarti 450. Dari mana? Ini dari sini 112,5% dikali 400. Tidak termasuk biaya kerusakan per unit. Berdasarkan uji coba yang dilakukan PT Permata, dari 10 unit yang dihasilkan hanya 8 unit yang sesuai dengan pesanan. Dengan demikian, untuk memenuhi pesanan 800 unit yang diminta khusus oleh PT Buana adalah dengan memproduksi sebanyak 1000 unit. Sedangkan yang diminta dari kasus ini adalah ayat jurnal untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan yang diterima PT Buana. Biaya dari barang yang rusak yang dibebankan ke pesanan tersebut. Oke, di sini ada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 1000 unit pesanan PT Buana. Ada BBL, total biayanya 750.000, biaya per unit 750, TKL total biayanya 400.000, biaya per unitnya 400, sedangkan total biaya BOP yaitu 112,5 dikali 5% dikali TKL. TKL-nya 400, jadi nilainya itu 450.000 dan biaya per unitnya 450. Sedangkan total biayanya 1.600.000 dan biaya per unitnya 1.600. Untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan PT Buana, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Barang dalam proses pada debit 1.600.000, persediaan BB pada kredit 750.000, gaji dan upah pada kredit 400.000, BOP yang dibebankan pada kredit 450.000. Sedangkan untuk 200 unit yang tidak memenuhi spesifikasi pesanan dapat dijual dengan harga 400.000 rupiah. Jadi total nilai persediaan barang yang rusak adalah 80.000. Ini dari mana? Ini dari total nilai persediaan barang yang rusak 80.000. Ini dari 400 dikali 200 unit. Nih, dari sini. 200 unit dikali dengan harga 400 per unit. Jadi nilainya adalah 80.000. Jadi ayat jurnalnya adalah barang rusak pada debit 80.000, barang dalam proses pada kredit 80.000. Oke, lanjut. Pekerjaan yang sudah selesai yaitu 800 unit. Langsung dikirim ke PT Buana. Harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikasi pesanan adalah 1.520.000. Ini dari 1.600.000 itu total harga pokok pesanan 1.000 unit. Dikurangi nilai harga pesanan yang rusak, nilai harga barang yang rusak yaitu 80.000. Jadi nilainya itu 1.520.000. Pencatatan dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. Beban pokok penjualan pada debit 1.520.000, barang dalam proses pada kredit 1.520.000. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana yaitu menjadi 1.000
900, yang awalnya kan 1.600 ya. Ini dari 1.520.000 dibagi 800 unit. Karena ini total harga pesanan yang diminta oleh PT Buana. Pesanannya yang dimintakan 800 unit. Berarti total biaya yang dikeluarkan yaitu 1.520.000. 1.520.000 dibagi 800 unit lebih tinggi dari 300, lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya 1.600.000. Kembali lagi ke awal. Nah, di sini biaya per unitnya kan total biaya awalnya kan 1.600.000. Biaya per unitnya 1.600.000. Karena unit produksi yang sesuai dengan pesanan adalah 800 unit, dan nilai barang yang rusak adalah 80.000, jadi 1.600.000 dikurangi nilai produk rusak yaitu 80.000, jadi 1.520.000. 1.520.000 dibagi 800 unit pesanan, yaitu nilainya menjadi 1.900. Nah, ini totalnya 1.900. Lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya 1.600. Jadi adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak adalah 200 dikali 1 juta, 1,6 juta dibagi 1.000 adalah 320.000 rupiah. Setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak, yaitu 240.000 rupiah. Maka ini tuh 240.000 rupiah dari sini. Kerugian unit yang rusak 320.000 rupiah dikurangi nilai penjualan dari barang yang rusak itu 80.000 rupiah. Ini dari mana 200 dikali 1,6 juta dibagi 1.200 itu dari unit pesanan yang rusak, 1,6 juta dari harga pokok pesanan, dan 1.000 adalah unit yang akan dibuat gitu, total unitnya 320.000. Awalnya kan harusnya pembebanan kerugiannya itu 320.000, tapi dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak adalah 80.000, ini barang yang rusak. Jadi pembebanan kerugian dari unit yang rusaknya menjadi 240.000. Berikut ini adalah perhitungan atas barang yang rusak tersebut. Total biaya barang yang rusak yaitu 320.000. Ini ya, 200 kali 1,6 juta dibagi 1.000. Nilai penjualan barang yang rusak yaitu 80.000. 200 dikali 400. 200 itu unitnya dan 400 itu nilainya. Pembebanan ke BOP-nya 240.000. Ini dari mana? Ini bisa dijelaskan ya. Dari kerugian unit yang rusak 320.000 karena ada nilai penjualan dari barang yang rusak, jadi dikurang 80.000. Maka hasilnya 240.000 rupiah. Selanjutnya, jurnal yang dibuatnya yaitu barang rusak pada debit 80.000 rupiah, BOP pada debit 240.000 rupiah, barang dalam proses pada kredit 320.000 rupiah. Sudah sesuai ya, 80.000 ditambah 240.000 hasilnya 320.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu barang yang rusak dijual pada taksiran harga persediaan yang telah dicatat. Di sini ada kas pada debit 80.000, barang rusak pada kredit 80.000. Barang yang rusak dijual pada harga sebagai berikut 82.050. Kas pada debit 82.050, BOP
yaitu 112,5% dari TKL. Pada kredit 2050, harga barang rusak pada kredit 80.000. Ini BOP dari mana? Kembali lagi dari sini. Nah, biaya overhead pabrik 450 ditambah biaya per unit pesanan, biaya per unit produksi pesanan 1.600, jadi 2.050. Itu BOP. Nah, BOP. Oke. Selanjutnya, biaya produksi yang terjadi. Yang pertama, 1.520.000 untuk 800 unit, karena 200 unit rusak. Harga pokok unit yang tidak rusak, yaitu, ini dikurang. 1.520.000 untuk 800 unit, 200 unit rusak, dikurang harga pokok unit yang tidak rusak. 1.520.000. Maaf. Biaya produksi yang terjadi adalah 1.520.000 untuk 800 unit, sedangkan 200 unitnya rusak. Harga pokok unit yang tidak rusak, yaitu 1.520.000. Ini sudah dijelaskan ya, bahwa ini adalah dari harga pokok unit yang dipesan, harga pokok produksi. Total harga pokok produksi 1.600.000 dikurang 80.000. Ini bukan 16 juta ya. Ini 1.600.000. Salah. Dikurang 80.000. Jadi ayat jurnal untuk mencatat unit yang telah selesai dan tidak rusak adalah barang jadi pada debit 1.520.000, BDP pada kredit 1.520.000. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai harga pokok pesanan dan pembahasan tentang contoh kasusnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.